Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai aspek-aspek manajemen sumber daya manusia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 3 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto dengan gelar S. Sos MM. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk pengertian MSDM disebut juga manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Untuk tujuan MSDM yaitu meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Secara operasional atau dapat diamati atau diukur untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada organisasi. Untuk fungsi MSDM sebagai peran bagi manajer: 1. Menjadi seorang business person. 2. Menjadi pembentuk perubahan. Yang ketiga, menjadi konsultan bagi organisasi, rekan kerja bagi manajer bidang lain. Yang keempat, menjadi pembentuk dan pelaksana strategi. Yang kelima, menjadi manajer yang profesional dan menjadi aset dan pengawas biaya. Sedangkan untuk teori motivasi SDM, menurut Lutas tahun 1992, istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Yang kedua, motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Perilaku seseorang didorong oleh lebih dari satu motif sekaligus. 3 elemen utama dari definisi motivasi yaitu 1. Intensitas, yang berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Ini adalah elemen yang paling banyak mendapatkan perhatian ketika kita membicarakan tentang motivasi. Yang kedua, arah, yaitu intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya serta bersamaan. Dan yang ketiga, ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran mengenai beberapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu-individu yang bertahan melakukan tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. Untuk prestasi kerja sama dengan motivasi kerja kali kemampuan dan kali peluang. Bila motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik serta memiliki peluang. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat 2 macam, yaitu 1. Motivasi finansial.
yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut insentif. Yang kedua, motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan atau konten teori dan teori proses atau proses teori. Teori ini dikenal dengan nama konsep Huygens, yang mana cakupannya adalah satu isi pekerjanya. Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja, yang isinya meliputi prestasi, upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset jangka panjang dalam menghasilkan suatu yang positif di dalam pengerjaannya, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensial individu. Yang kedua, faktor higienis, suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti halnya gaji dan upah, kondisi kerja, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, hubungan antara pribadi, kualitas supervis. Untuk pentingnya pengintegrasi SDM, kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk satu, meningkatkan loyalitas SDM terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Yang keempat, meningkatkan rasa aman, bangga dengan ketenangan jiwa SDM dalam melakukan pekerjaan. Untuk kepemimpinan serta gaya kepemimpinan SDM, menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 4 September 2019. Gaya kepemimpinan merupakan pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, mewakili filsafat, keterampilan para pegawainya. Gaya kepemimpinan memiliki filsafat, keterampilan, dan sikap memimpin. Gaya kepemimpinan tersebut berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, atau orientasi terhadap tugas dan orang. Gaya kepemimpinan yang baik untuk mengatur di dalam SDM adalah satu, demokratis, visioner. Yang ketiga, multikultural. Yang keempat, strategis. Yang kelima, suportif. Yang keenam, otoritas. Dan yang ketujuh, transaksional. Untuk proses pengintegrasian tujuan perusahaan dan tenaga kerja, integritas adalah menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Pengintegrasian ini sangat penting karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan semua pihak di dalamnya. Untuk metode pengintegrasian adalah suatu cara pendekatan dan pemecahan masalah yang berdasarkan atas analisis dan ilmu pengetahuan dibagi atas tiga, yaitu satu, hubungan antar manusia, yang kedua motivasi, yang ketiga kepemimpinan. Untuk hubungan antara manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuan menghasilkan integrasi yang cukup, kukuh, dan mendorong kerjasama yang produktif. Sekian penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.